Shalom, sama-sama hari ini kita sama-sama kembali mendengar renungan firman Tuhan yang singkat. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Jadi kita akan sama-sama belajar ya. Di sini dikatakan bahwa setiap kita harus sadar bahwa hakiki kita adalah manusia. Kita rapuh, kita butuh Tuhan. Nah, hidup kita ada karena ada yang menciptakan kita. Di firman Tuhan dikatakan bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Di sini dikatakan bahwa hidup kita ini harus bersandar dan selalu butuh sosok Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, Mazmur 139 ayat 13 dikatakan bahwa sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudaraku yang kekasih, Raja Daud tentu kita kenal bersama. Dia adalah raja yang sangat mencintai Tuhan. Dia tidak bisa biarkan tabut itu dibiarkan oleh Saul. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Rasul tidak membiarkan tabut itu atau tabut Tuhan itu dibiarkan oleh Saul. Di situ dikatakan bahwa dia beriktikar dalam hati untuk membawa tabut ke kota Daud. Saudaraku, tetapi firman Tuhan berkata bahwa Daud buat kesalahan. Tentu kita sudah baca bersama-sama di dalam firman Tuhan. Tabut yang harusnya diangkat oleh orang Lewi di firman Tuhan dikatakan, tapi Daud membuat kesalahan bahwa di Alkitab dikatakan bahwa tabut itu dinaikkan Daud di kereta kuda. Saudaranya, akibatnya apa saudara-saudara? Akibatnya satu kota itu kena borok. Tahu kan tentang borok, apa penyakit borok itu? Kena penyakit borok ya. Nah, saudaraku, jadi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa beribadahlah dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Lakukanlah dengan golor atau passion kita kepada Tuhan. Jangan dengan kayak main-main gitu, tapi kita lakukanlah ibadah kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan, agar supaya ibadah kita itu berkenan di hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di firman Tuhan dikatakan bahwa tabut berada di rumah Tuhan, di rumah Abinadab selama 20 tahun. Dan tabut itu di firman Tuhan dikatakan bahwa tabut itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Jadi selama 20 tahun tidak berdampak apa-apa. Mengapa saudaraku? Karena dia mengabaikan Tuhan. Selama 2 tahun itu kehadiran Tuhan di rumah Abinadab tidak berdampak. Karena tidak menghadirkan kehadiran Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen, firman Tuhan sore hari ini diingatkan bahwa jangan kita sebagai Abinadab ada Yesus di dalam hati kita, tetapi tidak memberi dampak. Karena itu tabut Allah di sini dikatakan tentang kita. Kita percaya Yesus, kita selalu meninggikan Yesus, tapi di dalam kehidupan kita tidak ada menggambarkan karakter Kristus yang ada, tidak membuat dampak bagi orang-orang sekeliling kita. Kita hanya melakukan bagian yang penting, kita ikut pelayanan, yang kita ingin menyanyi di depan, yang penting kita berdoa, yang kita asal. Tapi saudara, kalau tabut Allah itu atau kita ini tidak memberi dampak, tidak ada hadirat Tuhan, itu sia-sia. Di firman Tuhan dikatakan, walaupun kita sudah melayani berapa puluh tahun, sudah menjadi Kristen yang berapa puluh tahun, tapi kita tidak berdampak, maka itu sia-sialah ibadah kita. Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa pada saat tabut diangkat, lembu-lembu itu tergelincir, dan anak Abinadab atau dalam anak Usaya mencoba memegang tabut itu, karena tabut itu hampir jatuh. Di firman Tuhan dikatakan, tetapi saudaraku, tabut itu disambar petir dari langit dan mati. Jadi kan kita di firman Tuhan dikatakan bahwa usah mati ya, karena disambar petir. Karena tabut Allah itu, mereka mencoba menolong tabut Allah yang akan jatuh, tapi tetap tidak ada. Karena
ibaratnya Tuhan tidak menghendaki. Karena apa? Tabut itu hanya sia-sia, mereka tidak menghadirkan hadirat Allah. Jadi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Usa itu artinya kekuatan, dalam bahasa Inggris strength. Kita tidak bisa mendekati Tuhan dengan kekuatan kita. Kita tidak mendekati Tuhan dengan kepintaran kita. Kita tidak mendekati Tuhan karena kita merasa saya hebat di dalam pelayanan. Firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kepada kita, setiap usaha kedagingan kita hanya sia-sia. Tapi yang membuat Tuhan bergetar di surga, yang membuat Tuhan terpesona adalah ketika Tuhan melihat kita sebagai anaknya rindu akan Tuhan, rindu akan hadirat Tuhan. Itu yang membuat Tuhan, wah, seperti kalau kita lihat sebagai ibu guru, bapak guru, kalau kita melihat anaknya, muridnya itu bersemangat belajar, di situ guru sangat memberi semangat kepada muridnya. Seperti ini, Bapak, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita kerinduan hati kita seperti sungai yang mengalir, di situ Tuhan melihat dan hati Tuhan tergoyah karena dia melihat anaknya rindu akan Tuhan, rindu kehadiran Tuhan di setiap pribadi dia. Oleh sebab itu firman Tuhan dikatakan bahwa kita bukan Kristen Saul atau kita bukan Kristen Abinadab yang mengabaikan Tuhan, tetapi Kristen yang merindukan cinta Tuhan. Jadi Kristen yang merindukan cinta Tuhan. Saudaraku, apa yang membuat cinta Daud? Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, Tuhan mencintai Daud, yang membuat Tuhan mencintai Daud. Kalau kita membaca ya di firman Tuhan dikatakan, kemah Daud atau tidak ada pelataran, ruang kudus dan maha kudus. Tabernakel Musa ada pelataran, ruang kudus dan maha kudus. Tetapi saudaraku, di dalam kemah Daud berlutut, dan Daud selalu berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah Tuhan yang Tuhan ada di situ. Kalau bahasa Inggris dikatakan he is a man, bahwa dia selalu mengagungkan nama Tuhan. Di situ dia berlutut dan berkata, Jesus, Engkau lah Allah yang kami sembah, Engkau yang kami selalu rindukan. Tuhan, Engkau adalah Maha Pengasih, Tuhan, Engkau adalah Maha Penolong. Tanpa Engkau saya sia-sia. Itu ibaratnya Daud berlutut di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, kita diajarkan lewat pembacaan kita pada saat ini, mari responi kita mau masuk hadirat Tuhan, kita berlutut, kita mencari wajah Tuhan dengan benar-benar hati yang haus seperti Daud ya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, jangan cuma masuk kayak yang penting doa, tapi kita berdoa, minta kita berjumpa, kita harus istilahnya kita harus berjumpa dengan dia dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita ada sesuatu yang luar biasa yang kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan, itu nggak bisa dibayar dengan uang seberapapun. Saudaraku, kita harus jumpa dengan Tuhan. Kalau kita tidak jumpa dengan Tuhan, kita adalah orang yang mengabaikan seperti Saul, seperti Abinadab. Jangan datang dengan kekuatan seperti Usa. Tapi mari kita bangun hati kita untuk mencari Tuhan. Hadirat Tuhan kita bangun dalam doa kita. Saudaraku, ketika Usa mati disambar Tuhan, Daud marah. Di firman Tuhan dikatakan, dan akhirnya membawa tabut ke rumah Obed. Dalam Alkitab ya rumah Obed atau Edom ya. Tapi orang ini karena Obed itu di firman Tuhan dikatakan bahwa Obed itu mempunyai hati yang haus akan Tuhan, hati yang rindu akan Tuhan, hati yang mau tidak mau mengabaikan Tuhan. Di firman Tuhan dikatakan bahwa Obed adalah orang yang mengejar hadirat Tuhan. Akibatnya dengan 3 bulan
ramanya di rumah Obed, rumah Obed, di situ di Alkitab dikatakan bahwa Obed diberkati. Obed diberkati bahkan sampai ke 7 keturunan diberkati Tuhan. Saudaraku, ini luar biasa. Bagaimana kerinduan Obed. Akhirnya saudara-saudara, di keluarga itu diberkati. Keluarga itu diberkati sampai 7 keturunan. Oleh sebab itu saudaraku, mari saudara dan saya, lewat firman Tuhan hari ini, kita selalu mari kita datang kepada Tuhan dengan benar-benar hati yang haus, dengan benar-benar merindukan hadirat Tuhan. Karena saudara-saudara, kalau kita merasa tidak adil dalam hidupmu, jangan pernah takut dan jadilah seorang pahlawan, karena ada Tuhan yang membela kita. Jadi saat kita dalam krisis, saat kita dalam pergumulan, kita di firman Tuhan ini dikatakan jangan kita takut, jangan kita khawatir, masuk dalam hadirat Tuhan. Karena ketika saudara dan saya datang di hadirat Tuhan, saya percaya akan terjadi mujizat yang luar biasa, akan terjadi berkat-berkat yang luar biasa. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, saya percaya akan terjadi mujizat yang luar biasa, karena tabut Allah, kehadiran kita di dalam mencari Tuhan, di dalam kita haus akan Tuhan. Maka saudara dan saya percaya seperti firman Tuhan dikatakan pada sore hari ini, akan banyak berkat-berkat yang akan kita hadapi. Jadi mari buat hati kita menjadi mari kita kejar hadirat Tuhan, lakukan setiap saat supaya kita mendapat berkat-berkat yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.